Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Aweb Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Next.js. Di video sebelumnya kita udah bahas tentang client-side rendering. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang server-side rendering ya. Nah, kita coba sekarang ya untuk melakukan server-side rendering, tapi sebelumnya kita akan coba ingat kembali konsep dari server-side rendering yang sebetulnya udah pernah saya jelaskan di video pertama ya, bahwa server-side rendering ini merupakan salah satu konsep pre-rendering yang ada di dalam Next.js ya. Di video kali ini kita akan bahas tentang server-side renderingnya, bahwa katanya untuk server-side rendering sendiri merupakan bagian dari pre-rendering, yang mana adalah proses pengambilan data eksternal, transformasi kode menjadi representasi HTML dari sebuah UI terjadi sebelum hasilnya dikirimkan ke klien. Nah, kemudian HTML-nya akan di-generate gitu ya, dan HTML, data, JavaScript itu akan dikirimkan ke klien ya. Nah, jadi yang dikirimkan itu adalah HTML yang belum interaktif ya. Nah, kemudian React akan melakukan proses yang namanya hydration dengan menggunakan data dan JavaScript supaya komponennya menjadi interaktif ya. Nah, kemudian juga kita akan bahas sedikit tentang server-side rendering. Kalau server-side rendering itu adalah HTML di-generate, kemudian HTML, data, dan JavaScript-nya dikirimkan ke klien, dan itu dilakukan pada saat runtime ya. Artinya apa? Artinya adalah ketika aplikasinya sudah berjalan ya. Jadi sudah di-build terus di-start, aplikasinya jalan. Nah, kalau ketika build time seperti static site generation terjadi pada saat build time-nya ya, atau saat aplikasinya di-build gitu. Nah, jadi itu mengingat kembali konsep dari server-side rendering. Sekarang implementasinya seperti apa di dalam Next.js ya. Nah, kita sebelumnya sudah coba untuk menggunakan client-side rendering ya di dalam produk index.tsx ya. Nah, di sini kita coba sekarang ya untuk bikin sebuah file baru. Jadi saya nggak akan ganggu untuk yang product page ini yang menggunakan client-side rendering gitu ya. Saya akan coba gunakan file baru ya. Di sini misalkan server.tsx gitu ya. Jadi nanti akan saya buka di product/server ya. Nah, ini biar apa? Biar kita ngelihat aja nih ya perbedaannya seperti apa gitu antara client-side rendering dan juga server-side rendering ya. Ini sebetulnya nama filenya pun bebas gitu ya. Nah, tapi kan ini menjadi sebuah routing, jadi saya mau contohkan aja di sini ya untuk menggunakan server gitu artinya ya. Dan di sini kalau kita masuk ke dalam routing server ini, kita akan implementasikan server-side rendering ya. Kita gunakan di sini const product page sama dengan dia adalah sebuah function export default product page ya. Terus kita return, yang di return adalah div. Kemudian saya mau return product view ya. Nah, seperti ini. Ini saya hilangkan tutupnya jadi self closing tag ya. Tambahkan products, kita berikan kosongan aja ya, array kosong. Oh, ini belum diimport ternyata product view. Kita import dari views product ya. Nah, seperti ini kita udah ada nih ya. Nah, tapi ini datanya kosong kan ya. Dia akan selalu di-render skeleton ya. Oke, selanjutnya kita coba sekarang untuk melakukan server-side rendering. Itu kita tidak lagi menggunakan use effect ya seperti di client-side rendering. Tapi Next.js ketika kita menggunakan pages routing itu punya sebuah function ya, namanya adalah get server side props. Nah, gimana cara pakainya? Gampang banget, tinggal kita gunakan di sini export asynchronous function ya, async function get server side props. Nah, jadi ini adalah function dari Next.js ya untuk melakukan server side rendering. Nah, terus di sini saya mau berikan sedikit komentar ya, bahwa ini dipanggil setiap melakukan request ya. Jadi setiap halamannya dibuka gitu ya, fungsi yang ini akan dipanggil gitu. Nah, terus kemudian di sini saya berikan komentar
fetch data ya. Nah, di sini fetch datanya saya mau const res sama dengan await. Kita gunakan fetch ya. Di sini terus URL-nya kemana? Yaitu ke /API/product. Nah, seperti ini. Terus tinggal kita const response sama dengan await res.json ya. Nah, ini kan sebetulnya sama ya dengan konsep yang ada di sini ya. Jadi kita fetch, terus gunakan metode JSON di sini, dan terakhir kita bisa ambil responnya yang kemudian kita set ke dalam data products gitu ya. Nah, di sini saya tinggal coba ya untuk console.log respon dulu ya. Jadi saya mau console.log response, saya refresh. Oh, nah ini dia parse URL, fail to parse URL. Nah, ini dia ya. Ternyata kita nggak bisa lakukan langsung ke /API/product ya. Tapi kalau menggunakan server-side rendering, kita harus gunakan URL penuhnya, yaitu http://localhost 3000 ya, baru masuk ke /API/product. Nah, baru dia mau ya. Nah, tapi di sini muncul lagi yaitu adalah function did not return an object. Nah, jadi ketika kita sudah memfetch data seperti ini, dia minta kita mereturn sesuatu gitu ya. Nah, kalau kita lihat, perhatikan ini sama ya, responnya sama dengan yang dilakukan di client-side rendering ya, karena kita nge-touch API yang sama. Nah, sekarang tinggal kita return. Return dalam bentuk apa? Di sini return dalam bentuk objek. Di dalam objek itu ada props. Nah, props-nya itu kita mau masukin apa? Yaitu di sini products ya. Products-nya kita ambil dari respon dot data. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ya kosong, kita belum tangkap nih ya datanya. Nah, untuk menangkap datanya, kalau teman-teman perhatikan di sini ada props. Berarti kita pun menangkap datanya itu melalui props. Ya udah, tinggal saya panggil aja di sini. Ya, products. Atau ini biar nggak bingung, bolehlah kita buat seperti ini ya. Props, terus const products sama dengan props gitu ya. Nah, props-nya ada tipenya, berarti di sini kita gunakan aja products. Di sini product type ya, tapi belum ada, kita copy aja dari yang ada di dalam views-nya ya. Ini kita copy. Nah, ini bisa kita copy aja. Kita paste ke yang server sini ya. Nah, yang ini sebetulnya bisa juga kita buat sebuah file baru aja ya. Misalkan di dalam produk sini ya, kita bikin sebuah file yaitu product.type.ts. Ini tinggal saya cut. Saya pindahkan ke sini, saya ekspor ya. Ini tinggal kita pakai sekarang ya. Product type diambil dari product.type ya. Ini sama aja. Berarti yang di sini pun sama. Saya bisa hapus ya. Yang ini hapus aja. Yang ini saya panggil dari pages product type ya. Nah, ini juga sebetulnya bisa kita buat ya. Gunakan types biar makin rapi. Ini kita pindahkan ya untuk produknya. Move. Jangan lupa untuk dibuka di server. Ini kita save lagi ya. Dan juga yang di views juga sama, kita save lagi ya. Takutnya nanti ketika kita pindahkan, biasanya sih ikut berubah ya untuk importnya. Tapi mungkin juga nggak berubah gitu ya. Nggak apa-apa, kita siapkan aja. Nah, ini yang server saya mau perbaiki sedikit. Biar nggak terlalu panjang, kita gunakan add aja ya. Jadi add types, product type. Oke, kalau sudah, kita sekarang bisa langsung aja ya masukkan di sini products. Nah, sekarang kalau saya refresh, nah
nggak akan ada lagi muncul yang namanya skeleton ya. Kenapa? Karena dia dilakukan dulu di sisi server gitu ya. Dia akan siapkan datanya di sisi server, baru dia akan melakukan hydration, baru dia UI-nya bisa interaktif gitu ya. Jadi dia hilang ya, fungsi skeletonnya udah nggak akan kepake lagi gitu ya. Nah sekarang kalau saya bandingkan, saya masuk ke produk sekarang ya, nggak ke server lagi. Nah kalau di produk ada skeleton ya, karena dia client side rendering. Nah kalau di server side rendering ya, nah ini nggak ada ya skeletonnya. Jadi UI-nya langsung muncul gitu. Tapi mungkin loading di awalnya mungkin kelihatan agak sedikit ada load gitu ya. Tapi kalau misalkan dilihat seperti ini, karena datanya sedikit mungkin gitu ya, jadinya kelihatan nggak kayak ngeload gitu ya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah, kalau misalkan saya buka sekarang ya, di produk sini, saya buka inspect, terus masuk ke network. Terus di sini saya mau filter by fetch XAR yang ini ya. Jadi diklik yang ini, saya refresh. Nah, kita cari coba ya untuk yang API produk yang mana. Saya refresh lagi, sekali lagi coba ya. Nah, ini ya. Untuk yang produk, API-nya kelihatan nih ya ketika kita melakukan request ya menggunakan client side rendering. Jadi kita bisa lihat di dalam konsolnya gitu ya. Oh, ini nge-request ke API mana nih. Tapi kalau saya buka sekarang ke server side rendering, nah, di sini nggak ada nih ya produk. Ya, kita cari juga nggak ada nih. Terus kalau kita lihat juga di sini nggak ada ya untuk touch ke API-nya gitu. Nah, terus perhatikan juga di sini ya, kalau kita lihat untuk client side rendering ya, ketika dia di load kosong nih ya. Dan kalau kita cek juga responnya untuk HTML-nya sendiri ya, itu kalau kita lihat adanya skeleton ya. Nah, ini kan datanya dia memang belum di-fetch gitu ya. Nah, tapi kalau kita buka yang server side rendering ya. Nah, ketika kita buka, langsung nih responnya udah utuh sama data-datanya gitu ya. Nah, kalau kita preview pun sama gitu ya. Tinggal ngeload apa? Ngeload gambarnya aja gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk server side rendering ya. Jadi dia betul-betul siap digunakan ketika halamannya berhasil di-load gitu ya oleh browser. Ya, sementara kalau client side rendering dia harus ngeload dulu datanya tadi ya, sehingga muncul skeleton. Jadi itu kurang lebih perbedaan dari server side rendering dan juga client side rendering ya. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.